Tiga keluarga polisi korban penembakan oleh oknum TNI Kopda Basarsya didampingi tim kuasa hukum Hotman Paris 911 Lampung mendatangi Denpom Lampung pada Rabu siang kemarin. Usai melakukan pertemuan, keluarga korban mengatakan kepada awak media bahwa meminta proses hukum terhadap tersangka Kopda Basarsya bisa dilakukan secara terbuka. Keluarga korban juga menuntut tersangka dapat dihukum mati atas perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa 3 anggota polisi saat melakukan tugas penggerbekan judi sabung ayam. Singkat-singkatnya mereka harus selesaikan perkara ini karena proses minta keadilan seadil-adilnya, dilakukan secara transparan, terbuka, terang benderang, kalau bisa ditayangkan di televisi dan media nasional agar kita bisa menyaksikan sama-sama kasus ini dan mengawal kasus ini dan harus mendapatkan hukuman yang sangat seadil-adilnya. Sampai saat ini ada tekanan nggak Mbak terkait dengan kita melakukan proses hukum, mencari keadilan, ada tekanan nggak Mbak dari pihak-pihak luar Mbak? Alhamdulillah nggak ada Mbak ya? Seperti Mbak Sabila bilang tadi, ya kami berharap dibantu oleh tim pengacara dari Bapak Hotman, semoga kasus ini dikawal terus, dipantau terus dan pelaku diberikan hukuman seberat-beratnya. Karena bagaimanapun dia juga udah menghilangkan 3 nyawa. Kami berharap ya kalau bisa hukumannya hukuman mati. Sementara kuasa hukum dari tim Hotman Paris 911 Putri Maya Rumanti mengatakan kedatangannya bersama pihak keluarga korban ke Denpom Lampung ini tentu untuk menanyakan perkembangan atas penyidikan kasus yang tengah dilakukan. Ia juga mengatakan telah menyerahkan surat kuasa resmi yang telah ditunjuk oleh keluarga korban. Pada intinya Denpom secara profesional melakukan pemeriksaan secara detail kepada para oknum tersebut dan mereka menegaskan bahwa meyakinkanlah pada mereka bahwa mereka juga tegak lurus dan tidak ada yang ditutup-tutupi dan saat ini masih mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi dan mengumpulkan bukti-bukti yang dianggap masih kurang. Mungkin nanti juga kalau memang ada tambahan-tambahan dari Denpom tetap akan melakukan pemeriksaan kepada oknum-oknum lainnya. Sebelumnya hanya di salah satu oknum yang atas nama Bas ya. Karena yang satunya oknum tersebut kan dia perjudian saja. Nah kalau yang Bas ini memang dia yang memiliki senjata, kemudian ilegal juga ya senjatanya ya. Kemudian dia juga yang membuat pengumuman live undangan judi dan itu dia juga sudah mengakui semua perbuatannya. Gitu. Pasal 340 berarti secara nggak langsung kita minta di pelaku ini dihukum mati ya? Iya dong. Karena kan perbuatan pelaku ini keji sekali ya, nggak menghilangkan nyawa orang tanpa ada ya perkelahian seperti penganiayaan yang menyebabkan kematian kan beda. Tapi kan ini korban sedang menjalankan tugas tanpa ada cerita, tanpa ada babi bu lagi langsung diberondong dengan tembakan itu kan yang kita anggap seperti teroris. Ya nggak ada jeda lah gitu bagi para korban untuk berbicara tapi sudah diserang lebih dahulu. Sementara itu, Komandan Detasemen Polisi Militer 23 Lampung, Mayor CPM Haru Prabowo mengatakan masih menunggu petunjuk dari Kodam 2 Sriwijaya tentang lokasi persidangan pelaku. Meski begitu, dia memastikan penyidikan akan dilakukan sebaik mungkin dan persidangan akan dilakukan secara terbuka. berapa saksi kira-kira nanti? Kami tunggu petunjuk dari Kodam, ya, dari Kodam, entah itu di Palembang atau di Lampung. Kalau untuk Basarsya sendiri di sini atau di Palembang saat ini? Ditahan di sini. Di sini. Kami terus ya Mbak ya, masih proses penyidikan soalnya. Peristiwa gugurnya 3 anggota Polri diantaranya AKP Lusianto, Aibda Petrus Aprianto, dan Bribda Galip Suraganta terjadi saat melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung pada Senin 17 Maret lalu. Ketiga korban tewas setelah ditembak oleh oknum TNI bernama Kopda Basarsya. Roma Afriya Idam, Kompas TV, Lampung.